Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai aspek manajemen dan organisasi dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, apa itu aspek manajemen dan organisasi dalam studi kelayakan bisnis? Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting untuk kelayakan satu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan, baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan. Haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen. Yang kedua yaitu manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk itu, perlu dibuat suatu bentuk organisasi agar program-program yang ada berjalan dengan lancar. Organisasi proyek merupakan suatu cara yang efektif untuk menyatukan orang dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dengan waktu yang terbatas. Pada umumnya, setiap proyek yang relatif besar meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan proyek, yang kedua, penjadwalan proyek, yang ketiga, pengawasan proyek. Perencanaan proyek. Rencana proyek menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Dalam melaksanakan proyek, perlu dianalisis rencana kegiatan yang meliputi yang pertama, jenis pekerjaan atau aktivitas, yang kedua, waktu penyelesaian, yang ketiga, tenaga pelaksana, yang keempat, peralatan dan anggaran. Dalam perencanaan proyek, biasanya digunakan bantuan teknik seperti bagian Gantt atau Gantt chart, atau diperluas dengan menggunakan analisis jaringan atau network analysis seperti program Evaluation and Review Technique atau PERT dan Critical Path Method atau CPM. Rencana proyek yang baik akan meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kita tetapkan dulu tujuan dari rencana proyek kita tersebut. Yang kedua, mendefinisikan proyek tersebut. Yang ketiga, mencantumkan langkah-langkah utama untuk dilakukan. Kita harus sudah merencanakan apa sih langkah-langkah yang kita lakukan untuk proyek ini. Yang keempat, jadwal waktu untuk penyelesaian. Kelima, analisis biaya atau manfaat. Dan yang terakhir, uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Sumber daya ini bisa jumlah orang, atau sumber daya manusia, atau sumber daya alam, atau yang lainnya. Contoh yang pertama yaitu penjadwalan proyek. Jadwal proyek adalah menentukan aktivitas-aktivitas proyek
dalam urutan waktu di mana mereka harus dimunculkan. Pendekatan penjadwalan yang populer adalah bagan Gantt atau bagan yang menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dengan batasan waktu. Sumbu horizontal menunjukkan satuan waktu, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan sumbu vertikal menunjukkan aktivitas atau kegiatan untuk diselesaikan. Contoh dari bagan Gantt yang pertama. Contoh dari bagan Gantt. Pertama, kita menggali. Kita lakukan di periode Januari. Yang kedua, fondasi. Kita lakukan di Januari sekali. Kita lakukan di Januari dan dilanjut di bulan Februari. Untuk tembok, kita lakukan di Februari dan berakhir pada Maret. Pemasangan ledeng, kita lakukan pada April dan seterusnya. Jadi, kita harus sudah mempunyai jadwal atau apa yang bisa disebut dia. Intinya kita harus sudah bisa menetapkan kapan sih setiap kegiatan itu dilakukan supaya jika di lapangan kita sudah ada tujuan. Oh, bulan ini kita harus selesai menggali. Bulan ini, bulan Februari sama Maret kita sudah selesai membuat tembok. Jadi kita ada semangat kita untuk mencapai target. Jika tidak kita buat penjadwalan proyek seperti ini, maka kita hanya mengikuti alur saja. Siap gak siap ya udah gitu. Selanjutnya, pengawasan proyek. Mengawasi atau mengendalikan proyek merupakan hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai tepat pada waktunya. Mengawasi suatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Pengawasan juga berarti menyimpulkan umpan balik untuk memperbaiki rencana proyek dan memindahkan sumber daya ke tempat di mana yang paling membutuhkan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, perlu dianalisis adalah kesiapan perusahaan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, mulai dari pengadaan sampai pada penempatannya di jabatan tertentu untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengukur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan fungsi operatif yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Ini alur yang kita lakukan untuk manajemen sumber daya manusia. Pertama, kita analisis jabatan, lanjut ke perencanaan sumber daya, lanjut ke pengadaan tenaga kerja, lanjut kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan jika tidak sesuai dengan atau jika ada masalah, kita bisa lakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, analisis jabatan. Analisis jabatan adalah merupakan satu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Untuk itu, kita perlu mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Selanjutnya, perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan
berapa sih kebutuhan sumber daya manusia dalam satu bisnis dalam perusahaan. Memperkirakan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis atau bidang investasi yang dijalankan. Selanjutnya, pengadaan tenaga kerja. Yaitu upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari pengadaan tenaga kerja meliputi alur dari pengadaan kerja meliputi penarikan, seleksi, dan penempatan. Nah, untuk yang ini kompensasi atau program kompensasi penting diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Pengembangan yaitu pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangan terhadap karyawan melalui pendidikan, dasar dan pelatihan karir. Pendidikan dan pelatihan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Pendidikan dan pelatihan bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan. Nah, pengembangan ini dilakukan untuk pelatihan karir terhadap karyawan dalam perusahaan tersebut. Jadi skill karyawannya tidak stuck di situ saja, bisa berkembang. Untuk ini menurut saya tidak terlalu penting ya. Kita lanjut kepada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi memegang peran kunci dalam keberhasilan suatu bisnis, terutama dalam konteks studi kelayakan bisnis. Dengan manajemen yang efektif, termasuk pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang tepat, serta struktur organisasi yang baik, sebuah perusahaan dapat meningkatkan peluangnya untuk berhasil. Pentingnya pengembangan karyawan, komunikasi internal yang efektif, dan kemampuan untuk mengelola perubahan dengan baik juga tidak boleh diabaikan. Risiko-risiko yang mungkin muncul harus diidentifikasi dan mitigasi yang sesuai harus disiapkan. Dengan rekomendasi yang tepat dan rencana evaluasi kerja yang terperinci, sebuah bisnis dapat meningkatkan potensi penghasilannya dalam jangka panjang. Baik, segini pembahasan kita pada materi ini. Semoga kita sama-sama mengerti. Sekian dan terima kasih.